Biasanya kesini tuh habis pulang sekolah ke mana? Pulang sekolah. Ayahnya kemana? Ayahnya nggak ngurusin. Ayahnya nggak ngurusin. Di sini biasanya sampai jam berapa? Sampai jam sekitar jam 5 sore. Iya, saya mah dipiralin, semua tahu, sekampung seluruh dunia. Tapi diarahin enggak, dikasih uang 100.000 doang, udah. Katanya mau diarahkan, mau dikasih modal. Tadi yang niatnya dia ngek di airnya. Dari duit 100.000, gas kilo liter. Coba, cukup apa teteh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Siti Nurhalijah dalam program Investigasi News. Pemirsa, dalam program investigasi kali ini kami akan membawa Anda menelusuri fenomena sosial yang setiap hari terjadi di depan mata, namun sering luput dari perhatian serius. Anak-anak yang hidup dan bekerja di jalanan Kota Serang, mereka bukan hanya mengamen atau menjual tisu di lampu merah, tetapi beberapa di antaranya terindikasi menjadi korban eksploitasi, kekerasan, hingga praktik pengorganisasian yang mengarah pada tindak kejahatan terselubung. Siang ini tim investigasi kami menelusuri lebih dalam siapa yang mengendalikan, bagaimana pola aktivitas mereka, dan mengapa jumlah anak jalanan terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Pemirsa, data dari berbagai lembaga sosial menunjukkan bahwa angka anak jalanan di Kota Serang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun lebih dari itu, tim menemukan adanya pola pergerakan yang mencurigakan, mulai dari penyebaran di titik tertentu, pembagian waktu kerja, hingga indikasi bahwa sebagian dari mereka tidak bekerja sendirian, melainkan diarahkan oleh pihak tertentu. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa yang sebenarnya terjadi, berikut hasil investigasi lengkap tim kami. Kota Serang adalah sebuah ibu kota dari Provinsi Banten yang terus berkembang dari hari ke hari. Di tengah gedung pemerintahan, deretan ruko, dan jalan-jalan yang semakin ramai, terselip potret kehidupan yang tak pernah benar-benar hilang dari pandangan. Namun sayangnya justru sering hilang dari perhatian. Mereka anak-anak yang menghabiskan sebagian besar harinya di jalan raya. Mereka yang kita sebut sebagai anak jalanan. Fenomena anak jalanan masih menjadi salah satu persoalan sosial yang terus hadir di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Serang. Di balik wajah perkotaan yang terus berkembang, terdapat kelompok rentan yang hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang layak. Mereka adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, bukan untuk bermain, tetapi untuk tetap bertahan hidup. Setiap pagi, saat sebagian anak menyiapkan buku pelajaran untuk berangkat ke sekolah, sebagian lainnya justru menyiapkan keberanian untuk kembali turun ke jalan. Berhasil atau tidaknya hari itu tergantung pada jumlah kendaraan yang lewat, suasana pengendara, dan keberuntungan yang tipis. Mereka bekerja sebagai pengamen, penjual tisu, peminta-minta, atau sekedar menawarkan jasa kecil kepada para pengguna jalan. Aktivitas yang mereka lakukan tampak sederhana, tetapi menyimpan kenyataan pahit mengenai tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Di persimpangan dan di beberapa titik lampu merah Ciceri, Palima, Pakupatan, kita dapat melihat mereka bergerak cepat ketika lampu lalu lintas berubah menjadi merah.
Ada yang mengamen dengan gitar kecil yang sudah kehilangan beberapa nadanya, ada yang menawarkan tisu atau sekedar menawarkan jasa pembersih kaca mobil. Di balik senyum yang mereka lemparkan ada tekanan yang jarang kita pahami. Sebagian dari mereka turun ke jalan karena masalah ekonomi keluarga, yang akhirnya banyak dari mereka putus sekolah. Ada yang hidup dengan keluarga yang tidak lengkap, dan ada pula yang harus rela menghadapi kerasnya jalanan karena tidak punya tempat pulang yang layak. Setiap hari di sini. Kalau malam suka nginep nggak? Apa gimana? Oh, tidur di emperan. Tapi orang tua masih ada? Masih. Dua-duanya? Bapak kan ini takut. Oh, kabur. Tinggal mama doang? Tapi kadang suka balik ke rumah juga nggak? Udah 6 tahun nggak balik. Berarti mama juga nggak tahu? Apa tahu? sempat ketemu saudara waktu Sempat ketemu di sini. di Kaligandu. Oh, di Kaligandu. Namun yang tidak banyak orang ketahui, sebagian dari mereka berada di sini bukan karena keinginan sendiri, melainkan ada tangan-tangan dewasa yang mengatur, mengawasi, bahkan memaksa. Mereka bekerja bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain yang mengambil keuntungan atas penderitaan mereka. Tadi nama lengkapnya siapa? Dapa. Umur berapa sekarang Dapa? 8 tahun. 8 tahun. Sekolah nggak? Sekolah. Pulang sekolah jam berapa biasanya? Jam 12. Jam 12. Sehari udah dapat berapa ini tadi? Ini sepi. Berapa dapatnya? Hanya 15. 15.000. Ayah kemana ayah? Meninggal. Ayah udah meninggal. Tapi biasanya mama di sini juga. Mamanya ngapain di sini? Duduk. Duduk. Ikut ini juga nggak minta nggak? Nggak ikut. Nama saya yang disebut memang udah dipanggil Haji Muhammad Daud. Saya sebagai, ya boleh ditokohkan dia sebagai keamanan toko-toko atau ruko-ruko yang di sini semenjak awal, semenjak nol saya sampai sekarang masih dipercaya dengan bos atau bos besarnya untuk mengamankan ruko-ruko ini deh. Sehingga ya Bapak ada yang di jalan itu, yang di lampu merah semacam ada yang apa ya, yang kayak semacam yang namanya Sidapa itu anak kecil lah gitu, sehingga turun ke jalan sampai artinya yang disebut apa tuh yang di ini yang di putih-putih itu ininya itu tuh, itu juga saya semua warga juga artinya ngomong artinya menyayangi, bukannya membenci, artinya menyayangi. Kenapa pemerintah di Serang ini, kenapa artinya saya seperti membiarkan saja gitu nih. Yang seharusnya kalau memang ya ada pengarahan dari pemerintah itu diarahkan yang baik lah, apakah dikasih modal buat warung atau gimana kan mungkin bisa saja lah gitu, karena masih ada orang tuanya, termasuk orang tua perempuannya masih ada gitu tuh. Sehingga waktu itu turun ke jalan anaknya itu masih status ya artinya tidak punya suami gitu, untuk mencukupi sehari-hari, untuk ini kan apa untuk sehari-harinya mungkin ya kalau tanya artinya faktornya itu faktor ekonomi saja gitu deh. Artinya itu saja yang Bapak pernah ngobrol sama orang tuanya tuh itu, karena yang mau dagang nggak punya modal gitu tuh. Pernah juga saya mengarahkan untuk berdagang gitu, untuk dagang karena ya terbentur modalnya tidak ada gitu. Tapi sampai sekarang ya anaknya saja yang turun ke jalan gitu ya, gitu tuh. Nah, pesan-pesannya sih tolong sih kalau memang ya pemerintah Kota Serang ini atau di Provinsi Banten ini kalau ada yang anak seperti itu tolong diarahkanlah untuk masa kedepannya supaya menjadi anak yang baik gitu saja.
anak-anak yang hari ini ada di jalanan itu kita membaginya menjadi 3 hal. Yang pertama, ada anak yang datang ke jalan itu karena memang benar-benar dieksploitasi oleh orang tuanya. Ada anak yang datang ke jalan itu karena memang pergi lari dari rumah, dan ada anak yang memang besar tumbuh di jalanan. Jadi ada tiga bentuk perbedaan ketika anak itu ada di jalanan. Jadi anak yang kita menyebutnya on the street, off the street, dan in the street. Nah, ketiga hal ini yang kemudian menyebabkan anak-anak itu bisa ada di jalanan. Anak yang pertama yang datang, tumbuh, dan besar di jalanan, bisa jadi orang tuanya adalah yang hidup dan besar di jalanan juga, seperti orang-orang gerobak dan sebagainya. Lalu kemudian anaknya terlahir di jalanan dan akhirnya dia tumbuh dan besar di jalanan. Tapi juga ada anak-anak yang memang pergi jauh dari rumah karena memang di rumah mereka tidak mendapatkan rasa aman, dan kita mungkin melihatnya ada anak-anak yang hidup dalam dunia broken home. Jadi keluarganya ribut besar, kemudian anak akhirnya jadi korban dan mereka pergi lari dari rumah untuk menjauhkan diri dari kekerasan yang ada di rumah. Tapi yang ketiga, ada anak-anak yang cuma mau datang ke jalanan karena main, misalnya. Atau karena sepulang sekolah iseng-iseng bawa plastik lalu ngamen-ngamen, lalu dapat receh gitu ya, kira-kira untuk mereka jajan dan sebagainya. Nah, 3 hal ini yang kemudian membuat anak-anak itu berbeda cara penanganannya. Tapi ketika mereka ada di jalanan, lalu kemudian ada yang mendapatkan keuntungan dari mereka di jalanan, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa mereka mendapatkan eksploitasi oleh orang-orang di sekitarnya yang mendapatkan keuntungan. Fenomena anak jalanan di Kota Serang bukan hanya soal keberadaan di ruang publik. Ini adalah potret kerentanan, potret ketidakmampuan sistem sosial kita melindungi mereka, dan potret minimnya akses terhadap hak-hak dasar anak. Dalam sehari, tidak sedikit dari mereka yang harus menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, penolakan kasar dari pengendara, hingga tindakan penertiban dari aparat. Di balik setiap teguran, setiap pengusiran, setiap suara klakson yang diarahkan pada mereka, tersimpan kenyataan bahwa mereka hanyalah anak-anak yang harusnya mendapatkan perlindungan, bukan tekanan. Kalau kita berbicara tentang Indonesia Emas yang sekitar 20 tahun lagi dari hari ini, 2045, maka kita juga berbicara tentang mempersiapkan anak-anak hari ini untuk menjadi pemimpin. Sayangnya, kasus kekerasan di Provinsi Banten per 2025 ini sudah mencapai angka 1.100 lebih. Kekerasan perempuan dan anak ya. Kemudian kalau kita berkaca ke tahun-tahun sebelumnya di atas angka 1.000, dan Banten hari ini menempati nomor urut 10 besar ya, 10 besar se-Indonesia dari 38 provinsi. Nah, ketika kita berbicara bahwa hari ini kita sedang mempersiapkan Indonesia untuk menuju Indonesia Emas, maka kita harus mulai berbicara bahwa pemimpin di masa depan adalah anak-anak hari ini, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Tapi kalau hari ini anak-anaknya mendapatkan berbagai kekerasan, maka kalau kita berbicara teori tentang mata rantai kekerasan, anak-anak hari ini menjadi korban, bisa jadi di masa depan dia akan menjadi pelaku, lalu kemudian pelaku itu akan melakukan kekerasan yang sama kepada anak-anak lain, bahkan lebih ekstrim, dan dampaknya adalah anak-anak di masa depan akan mendapatkan kekerasan-kekerasan yang terus berlanjut sampai mereka nanti dewasa. Dan yang kita khawatirkan adalah ketika anak-anak hari ini tidak mendapatkan pendampingan lebih lanjut, maka ketika mereka menjadi pemimpin di masa depan, yang kita khawatirkan bagaimana luka traumatik itu terus membekas sampai mereka dewasa, dan bagaimana bentuk-bentuk kebijakan yang akan mereka terapkan kepada masyarakat yang mereka pimpin di masa depan. Itu yang kita khawatirkan di masa depan. Saat kami menelusuri lampu merah Palima dan Ciceri, kami melihat begitu banyak anak yang berusaha mencari penghasilan, ada yang berjualan tisu, kerupuk, bahkan ada yang meminta sumbangan kecil dari pengendara. Semua dilakukan dengan ekspresi penuh harap. Namun, saat kami menelusuri lampu merah yang berada di Ciceri, dapat dilihat banyak anak jalanan yang berjualan, bahkan ada yang meminta-minta. Mereka menunggu lampu lalu lintas berubah berwarna merah, kemudian mereka memulai aksinya.
dari yang berjualan hingga yang minta-minta. Akan tetapi pada saat proses investigasi berlangsung terhadap anak yang sedang berjualan kerupuk kulit, tiba-tiba anak tersebut dipanggil oleh orang tuanya. Kamu rutin jualan kerupuk kulit? Ya, jualan. Rumahnya di mana, Mas? Kenapa? Isi waktu juga. Berarti sama bapak gitu ya? Kamu anak pertama? Anak kelima. Anak kelima? Kakak kamu kerja? Yang satu kerja, yang anak kedua nikah, yang ketiga di Tangerang kerja, yang keempat di rumah, yang jualan teko Cidiwin. Kelima saya jualan kerupuk. Adik-adiknya berarti masih kecil ya? Tapi udah SD? Yang satu kelas 4, yang satu umur 2 tahun, yang satu baik. Berarti kamu jualan kerupuk kulit kalau udah pulang sekolah gitu ya? Iya, jarang kalau pulangnya jam 4 gak jualan lagi. Jam 4 gak jualan lagi. Berarti kamu jualan sama bapak, tapi abang-abang kamu mau kerja. Punya abang apa teteh? Kakak 1, teteh 3. Tapi kamu malu gak sih dek kayak gini jualan di jalanan gitu, malu gak? Enggak, biasa aja ya. Motivasinya apa? Biasa aja. Kayak pengen bantuin orang tua. Bantu bapak. Mana bapaknya? Sang orang tua tampaknya sadar bahwa anak tersebut sedang direkam, sehingga mereka segera menariknya menjauh. Hal serupa pun terjadi pada anak-anak yang sedang meminta-minta di lampu merah Palima, mondar-mandir dari satu pengendara ke pengendara lain, berharap ada yang bersimpati dengan dirinya. Namun pada saat proses investigasi berlangsung, ia tiba-tiba dipanggil oleh orang tuanya yang juga menyadari bahwa anak tersebut sedang direkam, sehingga mereka segera menariknya agar menjauh. Oh, kamu usia kamu usia berapa? Tapi sandal sekolah bagaimana? Kamu di sini sendirian aja? Adik kamu itu? Oh, berdua doang sama adik. Karena aku Ayahnya kemana? Ayahnya nggak ngurusin. Ayahnya nggak ngurusin. kamu biasanya kesini tuh habis pulang sekolah atau kemana? Pulang sekolah. Pulang sekolah berarti sekolahnya pagi nih. Di sini itu sampai jam berapa? Sampai jam sekitar jam 5 sore. Momen singkat ini menggambarkan bagaimana keberadaan anak-anak di jalan seringkali berada di bawah arahan atau tekanan keluarga yang kesulitan secara ekonomi, atau bahkan keinginan anak tersebut yang ingin membantu ekonomi keluarga agar mereka bisa menghidupi biaya sehari-hari. Selama ini kita razia, kita jangkau lah ya, penjangkauan kepada anak-anak, kita asesmen kepada mereka. Sampai saat ini kita belum menemukan tuh yang ngumpulin si koordinatornya itu. Makanya kita masih persuasif, masih humanis, pendekatan kekeluargaan. Makanya kami dinas sosial itu menawarkan kepada yang usianya masih sekolah, ingin sekolah enggak, gitu kan? Kita baik-baik. Kalau yang usianya remaja udah itu yang sudah produktif, kita arahkan untuk mengikuti pelatihan dan keterampilan yang nantinya setelah lulus dari pelatihan selama 3 bulan ya Bu Haji ya, lewat dinas sosial provinsi itu dapat bantuan. Artinya biar si anak itu satu tidak meminta-minta, gitu kan, daripada minta-minta lebih baik usaha. Kita ikuti pelatihan keterampilan di dinas sosial provinsi, pulangnya dibawakan yang namanya misalkan keahliannya itu tata boga, dikasih alat-alatnya. Kalau perbengkelan dikasih itu namanya kompresor atau alat las buat meningkatkan taraf perekonomiannya, minimal nggak untuk orang lain, untuk keluarganya dan dirinya sendiri biar berdaya gitu, tidak minta-minta di jalanan. Seperti itu yang sudah kita lakukan. Kemarin kita razia, kita penjangkauan itu kita dapat berapa ya? 81. Yang bulan bakti. Ya, yang bulan bakti. 99 orang gitu. Itu di dalamnya ada yang lansia, itu di dalamnya ada yang anak, ada yang remaja.
Alhamdulillah. Ada yang disabilitas pun ada. Alhamdulillah. Yang lansia kita masukin, kita asesmen. Apabila yang orang tersebut itu berhak mendapatkan bantuan, kita kasih. Kita selama ini 2025 sudah memberi bantuan sekitar 1915 dari berbagai aster kalau di kita ya. Ada disabilitas, ada lansia, ada anak, ada gelandangan pengemis gitu. Itu tindakan dari dinas sosial. Tidak ada dinas sosial itu pendiaman gitu, membiarin orang-orang turun di jalan, enggak. Justru kita perhatiin, kita memperhatikan. Kami selaku dinas sosial atau penyelenggara pemerintahan di sini tidak membiarkan mereka. Tapi sekali lagi saya himbau, kita tidak memaksa, tapi kita mengajak. Nih, jalannya ini seperti ini. Karena selain di jalan itu kan, satu kita ikut prihatin, kedua mereka menyalahi aturan secara perda peka, yang ketiga itu kan mengganggu lalu lintas, mengganggu fungsi jalan. Yang dikhawatirkan ketika dia minta-minta di jalanan, khawatir keserempet, khawatir ketabrak. Itu resiko yang paling kita tidak inginkan. Seperti itu. Pada saat kami melakukan investigasi di lampu merah Palima, kami dipanggil oleh salah satu keluarga dari anak-anak jalanan untuk diminta penjelasan. Setelah kami memberikan penjelasan terkait apa yang sedang kami lakukan di lapangan, salah satu keluarga dari pihak anak pun menceritakan apa yang sebenarnya mereka alami dan apa saja yang sudah mereka dapatkan dari janji-janji pemerintah di Kota Serang ini. Adik-adik kan keturun juga. Emang sebenarnya itu kalau boleh tahu ya, itu kemauan mereka atau gimana? Tadinya mah ibunya doang nggak bayar direkam, habis itu kan orang siapa ada terus udah lah aku aja bu, apa enggak apa-apa kata bantu ibu. Oh berarti dia emang kemauan dia sendiri, kayak buat nggak pengen ngebantu orang tua. Iya, terus ikut-ikutan juga mungkin. Tapi sebenarnya kalau melihat nih, kalau misalnya dari tanggapan ibu sendiri, kalau melihat anak sendiri turun tuh gimana gitu tanggapannya? Aku sedih, alabatan ya. Hayang ceuring teh, hayang nama ulang. Setiap hari. Oh, ini berarti setiap hari itu dari Senin sampai ke Minggu ini kayak gini? Enggak sih, kadang ada liburnya teh, 2 hari. Seminggu sekali. Ya. 2 hari, 3 hari, kadang seminggu libur. Kalau ada bekal beras, minyak di rumah, uang jajan sekolah, udah diem aja dong. Berarti kalau emang benar-benar lagi ekonominya kurang, tepat banget baru ke sini. Kalau nggak ada besok jajan gimana ya? Anak saya kan ada satu SMP, yang satu lagi mau lulus, ini mau langsung ke proyek juga, yang satu mau masuk SD, yang satu kelas 4, banyak. Saya 3, umur 1 tahun, umur 3 tahun, umur 8 tahun, kelas 1. Gimana itu coba kalau nggak di sini? Anak ayat selaki nganggur, coba. Kalau boleh tahu nih, suami ibu tuh ke mana gitu? Mana ya Wit? Nah, maksudnya teh. Selakina ke mana sih nak? Ayah di imang nanti doa gue pegawai. Aing. Kabur, nggak ada. Tapi alhamdulillah kok saya walaupun gak ada suaminya mampu. Anak sekolah semua 3, biaya kontrakan, makan sehari-hari, jajan. Pokoknya alhamdulillah selagi di hati kita yakin, bismillah ada aja walaupun begini juga. Kayak gini tuh dari kapan? Kalau saya udah pulang sekolah nggak sih bawa encan cina di dia terus 5 tahun. 5 tahun berarti dari 2020 ya? Iya, pokoknya anak saya sekolah semua dari lampu merah, alhamdulillah teh. Nggak dari... Ini dari sini doang 5 tahun ya? Kalau dari Cilegon berapa tahun? Nggak tahu ya? Oh, dulunya juga pernah Cilegon. Pernah jualan, tapi jatuh bangun, bangkrut berkali-kali. Nggak laku-laku, baru-baru ada yang beli, ada yang nanya, kayak nggak ada. Nggak ada bantuan, nggak pernah dapat bantuan. Pemerintah juga. Nggak pernah dapat bantuan? Belum. Makanya daftarin. Tapi kan katanya udah masuk dinas gitu juga nggak dapat. Udah, nggak dapat 100 doang. Biasanya. Saya pernah Dimyati, iya Dimyati ya.
Diviralkan, akunan untuk diarahkan. Oh, saya Nih, pernah Pak melihat Dim. perasaan deh. Ya ini yang viral. Ya, ini saya yang viral. Saya yang viral. Tapi diarahin enggak, dikasih uang 100.000 doang, udah. Katanya mau diarahkan, mau dikasih modal. Tadi yang nyati dia ngeken di airnya. Dari duit 100.000, beras 10 liter. Coba, cukup apa teteh? Modal 100.000 mana cukup? Beli pempes aja, genta cukup. Iya. Aja 13.000. Iya, coba dipikir sama teteh sama AA. Dikasih uang 100.000, beras 3 liter, cukup enggak? Coba buat modal katanya itu. Iya, saya mah diviralin, semua tahu, sekampung seluruh dunia. Kiranya mau dikasih modal. Itu dijanjiin doang, Bu. Iya, demi Allah, demi Rasulullah, saya mah nggak pernah ngebohong. Saya mah cuma diviralin doang sama Dimyati tuh, Dimyati sama rombongannya. Soalnya kan biasanya kan ada dari RT ya. Itu tuh kalau nggak RT-nya yang turun tangan ada suruhannya gitu buat ngedata-data, ibaratnya tuh orang yang emang butuh gitu karena kebutuhannya lebih Nggak gitu. pernah dapet tetes kecuali di sini seperak 2 perak di lampu merah, alhamdulillah dapet. Kalau dari kampung nggak pernah. Dimyati cuma bisa miralin doang. Kalau mau disampaikan mah jangan ada makan gratis, BLTPK, lowongan kerja. Ini harapan kita bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah maupun masyarakat itu adalah kolaborasi bagaimana memberikan pemahaman terhadap anak jalanan bahwa melalui pemerintah maupun agama itu tidak diperbolehkan untuk meminta. Itu satu. Kita harus meyakinkan bahwa baik masyarakat maupun pemerintah sudah berupaya bahwa itu tidak diperbolehkan, dibina. Masyarakat juga kita menghimbau tidak boleh memberi di tempat-tempat yang salah. Kalau mau memberi kan ada tempat-tempat tertentu, baik itu melalui lembaga keagamaan maupun di tempat-tempat ibadah, memberikan infak atau apa. Nah itu di lembaga-lembaga itu ya, bukan di jalanan. Kalau kita jalanan memberikan, berarti kita masyarakat juga ikut mendukung itu. Jadi harapan kita itu adalah masyarakat maupun pemerintah berkolaborasi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pertanyaannya kini, apakah kita sebagai masyarakat masih akan terus memalingkan wajah? Apakah kita hanya akan terus melihat mereka sebagai gangguan jalan? Atau berani melihat bahwa mereka adalah cermin dari masalah sosial yang perlu kita selesaikan? Menjalani kehidupan di jalan bukan hanya soal mencari uang. Anak-anak ini dihadapkan pada resiko yang sangat besar. Ancaman kekerasan, pelecehan, kecelakaan lalu lintas, hingga kemungkinan dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Situasi ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan dan jauh dari prinsip perlindungan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Fenomena anak jalanan bukan semata-mata tugas pemerintah. Ini adalah tanggung jawab bersama. Perlu ada pendekatan yang serius, pendampingan psikologis, pendidikan alternatif, pemberdayaan keluarga, hingga ruang aman bagi anak-anak untuk tumbuh tanpa harus turun ke jalan. Kota Serang bisa menjadi kota yang lebih manusiawi jika kita memandang anak jalanan bukan sebagai bayangan masalah, tetapi sebagai manusia, sebagai anak-anak yang berhak atas masa depan yang lebih baik. Pemirsa, dari penelusuran hari ini, kita telah melihat bagaimana kerasnya kehidupan anak jalanan di Kota Serang. Dari suara anak-anak, dinas sosial, pihak Komnas, Satpol PP, dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa masalah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga laporan ini membuka mata kita untuk lebih peduli dan turut berperan dalam melindungi mereka. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Siti Nurhalijah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.